Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di seminar hasil saya. Saya Astuti Simon, NIM 1730011. Di sini saya mengangkat kasus tentang perancangan sistem informasi pada praktik dokter di Apotik Budi Mulya Tarakan berbasis web. Saya akan bacakan latar belakangnya. Praktik dokter di Apotik Budi Mulya adalah tempat praktik yang bekerja dalam bidang kesehatan, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam pengolahan data seperti penyimpanan data pasien, diagnosa pasien, data obat, dan pelayanan informasi, saat ini masih menggunakan metode tradisional atau sistem manual. Hal ini dapat menurunkan mutu dan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Melihat permasalahan tersebut mendorong saya untuk merancang dan mengimplementasikannya dalam sebuah bahasa pemrograman berbasis web menggunakan PHP dalam perancangan aplikasi sistem informasi praktik dokter. Dengan aplikasi ini diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap pasien yang ada di tempat praktik dokter tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka ditemukan masalah, yaitu semua proses kegiatan dan pelayanan pasien di praktik dokter Apotik Budi Mulya masih dilakukan secara manual, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan data pasien dari pendaftaran sampai pengambilan obat. Adapun batasan masalah dari sistem yang penulis buat antara lain, sistem ini dapat diakses oleh pasien yang telah terdaftar. Sistem dibangun untuk memberikan informasi jadwal dokter ke pasien. Sistem dibangun untuk membantu pasien melakukan pendaftaran dalam mendapatkan nomor antrian sesuai dokter spesialis yang diinginkan. Sistem antrian hanya terdapat pada 3 dokter spesialis. Pengolahan data pasien meliputi yang pertama, registrasi berobat online. Yang kedua, pendataan pasien. Yang ketiga, diagnosa dokter. Yang keempat, pembuatan surat rujukan dokter ke rumah sakit. Yang kelima, pembuatan surat keterangan sakit. Yang keenam, pendataan resep dokter. Sistem hanya mendukung pembayaran secara tunai. Sistem ini hanya mendukung penjualan obat pada bagian apotik. Oke, saya akan demokan aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awalnya, di mana di tampilan awalnya ini terdapat jadwal praktik dokter, sehingga memudahkan pasien dalam mengetahui jadwal praktik dokter. Oke, sekarang kita login sebagai admin dulu. Ini adalah halaman admin. Kita ke data pasien dulu. Di data pasien ini, apabila pasiennya belum pernah berobat di sini, maka kita registrasi pasien baru. Oke. Di 22 kerjaannya misalnya kita simpan. Maka datanya sudah tersimpan. Di sini juga kita bisa ngedit datanya apabila ada perubahan data. Misalnya kita mau ubah datanya, misalnya umurnya itu 25. Simpan. Oke. Datanya sudah berubah. Di sini juga kita bisa menghapus data apabila datanya sudah tidak diperlukan lagi. Oke, sekarang kita ke daftar pasien berobat. Apabila si bibit tadi ini ingin berobat, kita tinggal pilih di sini dokter pasien dan kita masukkan spesialis apa yang ingin ia tuju. Misalnya ia ingin ke spesialis THT. Kita daftar. Oke, ada terdaftar sama spesialis THT. Oke, sudah terdaftar di spesialis THT ya. Oke, sekarang kita masuk ke data dokter. Di sini admin juga bisa nambahin dokter. Bisa juga mengubah data apabila ada perubahan data dokternya. Di sini juga bisa menghapus data. Oke, di jadwal dokter ini, admin juga bisa membuat jadwal baru. Bisa juga merubah jadwal apabila ada perubahan data. Dokter juga bisa menghapus jadwalnya apabila tidak diperlukan. Oke, di sini ada pengguna, tampilan pengguna. Di sini apabila ada yang ingin mendaftar sebagai pengguna, bisa daftar di admin. Nah, nanti
nanti adminnya tinggal daftar. Misalnya tadi Irawati dengan username, kita masukkan berdasarkan kode pasiennya. Misalnya pasien, karena passwordnya 134, konfirmasi 4, kita daftar. Oke, sudah terdaftar ya. Jadi dia bisa login dengan username yang tadi dan passwordnya yang tadi. Oke, sekarang kita keluar dari halaman admin. Kita masuk dengan login yang kita buat tadi. Nah, ini adalah tampilan halaman pasiennya karena si Vivi ini tadi login dengan memilih level sebagai pasien. Sekarang di sini ada registrasi berobat dalam pasien ini. Jadi si Vivi ini sekarang bisa mendaftar berobat dari rumah. Misalnya dia ingin ke spesialis penyakit dalam, dia daftar. Maka akan muncul nomor antriannya di spesialis penyakit dalam. Di spesialis THT ini ada nomor antriannya karena kita juga tadi sudah mendaftarkannya di spesialis THT. Kita masuk dalam pengaturan. Di sini CPP ini bisa merubah passwordnya yang lama tadi yang dibuatkan admin, misalnya yang tadi itu 1234, rubah jadi 123. Berhasil diubah. Jadi dia bisa login dengan password yang baru-baru kita buatkan ini. Sekarang kita keluar. Sekarang kita akan login dokter. Oke, sekarang kita akan login sebagai dokter dulu. Oke, kita login sebagai dokter Magdalena di sini. Antrian yang tadi kita buat. Oke, kita panggil antriannya. Maka antriannya itu akan muncul di halaman admin. Nanti bagian adminnya tinggal memanggil si Vivi ini untuk memasuki ruangan dokter Magdalena ini. Sekarang kita masuk ke form pemeriksaan. Di sini dokternya bisa melakukan pemeriksaan dalam masukkan keluhan, diagnosa, dan terapi. Kita sudah mengisi keluhan, diagnosa, dokternya, terapinya. Sekarang kita simpan. Nah, setelah kita melakukan diagnosa dokter, kita akan membuatkan resepnya. Nah, ini kita buatkan. Kita masukkan jumlahnya yang 2. Kita masukkan lagi. Kita cari, masukkan jumlahnya. Tambah lagi. Oke. Nah, kita buatkan resepnya, ada 2 ya obatnya. Dengan ID resep BM009. Simpan. Nah, di halaman dokter ini juga dokter bisa menambah data dokter, bisa juga merubah datanya, bisa juga menghapus. Dokter juga bisa membuat jadwal dokternya, bisa juga melakukan perubahan apabila ada perubahan pada jadwal, dan juga bisa menghapus jadwalnya. Masuk di riwayat berobat pasien. Di sini akan tampil riwayat berobat pasien yang selama berobat di spesialis THT. Oke, sekarang kita keluar. Oke, sekarang kita akan login sebagai apotek dulu. Ini adalah tampilan halaman apoteknya. Di sini halaman dashboardnya terdapat data obat, jumlah transaksi, dan jumlah resep. Apabila kita ingin ke data obat, ke jumlah transaksi, ini lanjut penjualan. Ini resep, ini adalah laporan. Oke, sekarang kita mau ambil resep dengan resep yang kita buat tadi. Misalnya 9, kita cari dengan kode pasien B010.
total semuanya itu 11.530. Kita bayar, misalnya kita dengan uang 20.000, maka akan muncul kembalian 4.470. Oke, sekarang kita ke data obat. Di data obat ini, apotek juga bisa menambah obat apabila ada obat masuk. Sini juga bisa merubah data obat, bisa juga menghapus obatnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam transaksi obat. Di form transaksi penjualan obat ini, apabila ada yang mau membeli obat. Misalnya, kita mau beli obat ini, dia belinya 1, kita tambah. Oke, lagi. Masuk tambah. Dia juga beli 1, kita tambah. Di sini juga apotek bisa menghapus obatnya apabila obatnya tidak jadi dibeli. Misalnya ini, dia tidak jadi beli ini. Hapus. Maka obatnya akan terhapus. Kita cari lagi obatnya apabila dia mau mengganti dengan yang lain. Misalnya dia mau beli 2, kita tambah. Oke, akan muncul total semuanya. Misalnya dia tuh mau bayar 100, maka akan kembali 27.600. Oke, kita bayar. Oke, transaksinya sudah selesai. Sekarang kita mau masuk di laporan obat. Di laporan obat ini ada laporan data resep dan laporan penjualan. Ini adalah laporan data resep. Dengan resep yang dibuat dan diambil tadi. Sekarang kita masuk ke laporan penjualan. Di laporan penjualan ini dengan yang transaksi tadi. Oke, demikian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman mau memberi saran, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.